Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Nenika. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar IPA tentang materi organ gerak manusia. Sebelumnya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ya. Mari kita simak materinya tentang organ gerak manusia. Tahukah kamu jika tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Gerak pada manusia menggunakan organ gerak yang tersusun dari sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, berenang, dan sebagainya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia ada dua macam. Yang pertama, alat gerak pasif berupa tulang, dan yang kedua adalah alat gerak aktif berupa otot. Kerjasama antara alat gerak pasif dan aktif membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Hal inilah yang menyebabkan kita bisa bergerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Perhatikan gambar rangka tubuh manusia berikut ini. Kita perhatikan dari bagian yang paling atas, terdiri dari tengkorak, kemudian rahang bawah, tulang leher, tulang dada, tulang belakang, dan tulang panggul. Pada bagian tangan terdapat tulang selangka, tulang belikat, tulang pengubil, tulang hasta, tulang telapak, kemudian tulang jari tangan. Pada bagian kaki terdiri dari tulang paha, kemudian tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki. Kelainan pada tulang yaitu misalnya ada fraktura atau patah tulang, yang kedua ada osteoporosis atau pengeroposan tulang, yang ketiga ada fisura atau retak tulang, yang keempat ada lordosis atau tulang belakang melengkung ke depan, ada skoliosis tulang belakang melengkung ke arah samping, kemudian kifosis atau tulang belakang melengkung ke belakang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Fungsi utama otot yaitu untuk bergerak. Fungsi otot lainnya yaitu untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, menjaga suhu tubuh, dan menggerakkan jantung. Selanjutnya, macam-macam otot manusia itu ada 3. Yang pertama ada otot polos dengan ciri-ciri bentuk gelendong, memiliki inti sel 1, berada di tengah, kemudian terletak di organ dalam dan bekerja secara tidak sadar. Otot jantung memiliki ciri-ciri bentuk silindris, bercabang, memiliki inti sel 1 di tengah, kemudian terletak di jantung dan bekerja secara tidak sadar. Otot lurik memiliki ciri-ciri bentuk silindris, memiliki inti sel banyak dan letaknya di tepi, melekat pada rangka dan bekerja secara sadar. Gambarnya seperti pada berikut ini. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Lalu bagaimana agar kita bisa menjaga kesehatan otot kita? Nah, cara menjaga dan merawat otot manusia yang pertama yaitu menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Yang kedua, lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang ketiga,
Melakukan latihan rutin secara fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Dan yang kelima adalah mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Nah, karena materinya sudah selesai, mari kita evaluasi materinya. Tolong nanti anak-anak menjawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, mengapa tulang termasuk alat gerak pasif? Yang kedua, sebutkan masing-masing 3 perbedaan pada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dan yang ketiga, bagaimana cara merawat organ gerak tulang? Nah, tolong itu nanti dikerjakan ya, dan lain kali kita kumpulkan atau dibahas bersama-sama. Cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.